Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadan dengan NPM 233107004, semester 4, kelas B dari Prodi Tes Soft dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Ira Hidayati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perilaku prososial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang dapat dilihat dari perspektif psikologi sosial. Sebanyak 90.000 paket sembako yang dianggarkan dari dana tidak terduga pemerintah Kota Semarang sejumlah 12 miliar rupiah mulai disalurkan di tiap-tiap kelurahan sejak Senin kemarin. Para penerima paket sembako adalah warga yang diusulkan di setiap RT. Untuk penyaluran bantuan akan dilakukan secara langsung oleh pihak kelurahan dan Perilaku prososial adalah tindakan sukarela yang dimaksud untuk membantu atau memberikan manfaat bagi orang lain atau kelompok. Jadi tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan langsung bagi diri sendiri. Jadi menurut Baron dan Birne, perilaku prososial bahkan bisa melibatkan risiko bagi penolong dan dilakukan demi kebaikan orang lain. Selanjutnya ada beberapa teori utama yang menjelaskan mengapa seseorang melakukan perilaku prososial tersebut. Yang pertama ada hipotesis empati dan altruisme. Orang yang menolong itu karena mereka ada rasa empati dan ingin meringankan penderitaan orang lain. Selanjutnya ada model mengurangi perasaan negatif. Menolong orang lain bisa mengurangi perasaan negatif atau rasa bersalah dalam diri penolong. Yang ketiga ada perlindungan kerabat dan timbal balik biologik. Jadi menolong kerabat atau orang lain dengan harapan ada balasan di masa depan. Selanjutnya ada teori norma sosial, norma timbal balik, dan tanggung jawab sosial mendorong seseorang untuk menolong. Yang terakhir ada teori belajar sosial dan pertukaran sosial. Jadi perilaku prososial dipelajari dari lingkungan dan seringkali ada pertukaran manfaat sosial. Mengapa orang menolong, terutama di masa pandemi, ada dua faktor utama. Yang pertama ada faktor situasional. Jadi adanya model, jadi kita melihat orang yang menolong, jadi kita ikut terdorong untuk menolong. Selanjutnya ada desakan waktu. Ketika situasi darurat, orang cenderung lebih cepat bertindak. Selanjutnya ada atribusi terhadap korban. Jika korban dianggap tidak bersalah, orang lain lebih terdorong untuk menolong. Selanjutnya ada faktor dari dalam diri, suasana hati yang bagus, orang yang sedang bahagia atau pernah ditolong biasanya lebih mudah menolong. Terus adanya empati, kemampuan merasakan penderitaan orang lain, ada sifat dan nilai pribadi. Orang dengan kepribadian peduli sosial cenderung lebih prososial. Selama pandemi ini banyak contoh perilaku prososial yang bisa kita temukan seperti Lalu perilaku prososial juga sangat ditekankan dalam ajaran agama. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Jadi kesimpulannya, perilaku prososial selama COVID-19 membuktikan bahwa manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk menolong sesama, baik karena empati, norma sosial, maupun nilai agama. Dengan memahami faktor-faktor pendorong perilaku prososial, kita bisa terus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, tidak hanya di masa krisis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.